Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Ya, kita tahu selama 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah, Rasulullah SAW bersama kaum muslimin ditindas, ditekan, disiksa, disakiti, diganggu, yang berakhir dengan hijrahnya mereka ke kota Madinah. Artinya Allah akan memenangkan agama ini bukan dengan kita bersantai ria, bukan dengan kita duduk menikmatin sarapan di pagi hari, kuliner di siang hari, makan malam diundang teman. Enggak. Allah memenangkan agama ini dengan taufik dan hidayahnya. Kemudian yang menjadi sebab adalah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Bagaimana ketika para sahabat hijrah sampai ke kota Madinah, meninggalkan rumah, pekerjaan, keluarga, sanak famili, jauh dengan jarak 435 km sekarang. Dan mereka nggak tahu kapan mereka bisa balik ke negeri mereka. Tidak penting mereka bisa balik atau tidak, yang penting mereka bisa balik ke negeri akhirat. Perang Badar, salah satu perjuangan Allah menangkan umat Islam 300 melawan 1000. Di perang Uhud, Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada umat Islam. Tapi gara-gara ada ketidaktaatan dengan perintah yang diberikan kepada satu kelompok pasukan, tapi ternyata dampaknya kepada semuanya. 70 dari sahabat meninggal dunia. Rasulullah SAW terluka, bahkan giginya patah. Belum lagi banyak sahabat yang terluka, mereka pulang ke kota Madinah, kemudian melanjutkan kehidupan. Kita akan melanjutkan kajian kita setelah doa yang dipanjatkan Rasul SAW, memohon maaf kepada Allah Azza wa Jalla, memuji dan menyanjung Allah bahwa kesalahan adalah dari mereka. Allah Al-Quddus As-Salam. Akhirnya setelah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, para sahabat kembali ke kota Madinah. Kita akan melihat bagaimana kegiatan orang-orang setelah mereka kembali ke kota Madinah, yang mana ujian belum selesai. Mereka harus berjuang lagi. Allah akan memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu, namun kita harus berjuang dan berusaha. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Naam, silahkan dibaca. Bismillah. Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri hafizahullah taala. Perang Uhud, kembali ke Madinah. Setelah proses penguburan para syuhada, lalu berdoa kepada Allah dan pasrah kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah.
Di sana terlihat butir-butir cinta dan kasih sayang dari para wanita mukminah, seperti kecintaan yang ditampakkan orang-orang mukmin di kancah peperangan. Di tengah Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Ada beberapa sahabat wanita yang ikut serta di perang Uhud. Mengobatin yang sakit, membawakan air dan bekal, bahkan ada yang mengangkat senjata. Tapi tidak banyak. Tidak lebih dari 10 jari. Bagaimana dengan wanita-wanita yang di kota Madinah? Mereka mendapatkan ujian yang berat. Apa ujian mereka? Suaminya meninggal. Dia menjadi janda. Ada yang ayahnya meninggal. Dia menjadi yatim. Ada yang anaknya meninggal dunia. Tentunya hal ini membutuhkan kesabaran. Bukan hanya yang di medan perang yang harus bersabar, tapi yang ditinggal juga harus bersabar. Berita duka, kematian kerabat dan saudara terkadang membuat sebagian hati harus teriris-iris. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah. Mereka adalah orang-orang apabila terkena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barakallahu fiik. Baik. Dilanjutkan. Di tengah perjalanan, beliau berpapasan dengan Hamnah binti Jahash. Setelah kematian saudaranya, dikabarkan kepadanya. Dia mengucapkan kalimat istirja dan memohon ampunan baginya. Dia berbuat hal serupa ketika dikabarkan kematian pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Namun, ketika dikabarkan kematian suaminya, Mus'ab bin Umair, dia menjerit dengan suara yang keras. Saat itu beliau bersabda, suami itu mempunyai tempat tersendiri di hati istrinya. Allahu Akbar, jemaah. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang hubungan suami istri. Ketika yang meninggal saudaranya, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu berdoa memohonkan ampun buat saudaranya. Halnya paman Hamzah, pamannya dari pihak ibunya, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Tapi tatkala suaminya beda, jemaah. Suami itu tidak seperti saudara yang hanya ketemu di saat-saat tertentu. Tapi suami bisa berada 24 jam bersama sang istri. Teman makannya, teman tidurnya, teman mandinya, teman ngobrolnya, teman bercandanya, teman semuanya. Dan Allah Azza wa Jalla berbincang tentang hubungan suami istri, ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan cinta dan kasih sayang. Beda. Ya, mungkin kita punya saudara yang peduli sama kita ketika kita susah, tapi nggak seperti suami, nggak sama. Makanya bagaimana Allah Azza wa Jalla juga menjadikan lelaki itu sebagai pemimpin, dan bagaimana Nabi SAW menyebutkan kepada para wanita bahwasanya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Ada peran besar yang dia lakukan, di mana istri wajib berbakti kepada suami. Maka tatkala yang meninggal suaminya, dia teriak,
dengan suara yang keras ya. Sedih dia. Wallahu a'lam, boleh jadi hal ini sebelum dilarangnya meratap ya. Lalu Nabi SAW hanya mengatakan, inna zawjal mar'ati minha la bimakan. Beliau mengatakan suami itu mempunyai tempat tersendiri di hati istrinya. Ada tempat. Allahu Akbar. Baik, lanjutkan. Di tengah perjalanan, beliau juga berpapasan dengan seorang wanita dari Bani Dinar. Suami, saudara, dan ayahnya terbunuh dalam perang Uhud ini. Saat orang-orang memberitahukan kematian mereka, wanita ini justru bertanya, lalu apa yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka menjawab, beliau baik-baik saja, wahai Ummu Fulan. Alhamdulillah, beliau seperti yang engkau inginkan. Wanita tersebut berkata, tunjukkan kepadaku agar aku bisa melihat beliau. Ketika wanita itu sudah melihat beliau, dia berkata, setiap musibah asal tidak menimpa engkau adalah kecil. Barakallahu fikum. Ya, ini cerita wanita lain. Siapa yang meninggal dari keluarganya? Disebutkan di sini. Suaminya meninggal. Saudaranya meninggal. Bapaknya meninggal. Terbunuh ketika perang Uhud. Terus apa kata perempuan ini? Dia nggak tanya tentang mereka. Yang dia tanya, fama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dalam benak dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata para sahabat, khairan ya umma fulan, huwa bihamdillah kama tuhibbin. Beliau baik-baik saja gitu, seperti yang kau inginkan. Apa kata perempuan ini? Aruni hatta anzur ilai. Tunjukkan kepada aku mau lihat Rasulullah SAW. Maka ditunjukkan akhirnya perempuan ini melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Jemaah rahimakumullah. Cinta itu membuat kita lupa dengan segala kepedihan. Nabi SAW pernah mengatakan, inna min asyaddin nasi hubban li man lam yarani wadda law ra'ani bimalihi wa ahli. Sesungguhnya termasuk orang yang paling besar cintanya kepada aku adalah orang yang belum melihat aku. Dia ingin melihatku walaupun harus mengorbankan semua hartanya dan keluarganya. Dia kehilangan orang tuanya, pasangan hidupnya, anak-anaknya, hartanya, dia sebatang kara, tapi bisa melihat Nabi SAW. Itu orang yang paling cinta sama Nabi SAW. Maka perempuan dari Bani Dinar ini mengatakan, hatta araku, aku ingin lihat. Maka ditunjukkan Nabi kepada beliau. Apa kata perempuan ini? Kullu musibatin ba'daka jalalu. Semua musibah setelah engkau nggak apa-apa gini ya Rasulullah. Kecil ya Rasulullah. Yang penting bukan engkau yang meninggal dunia. Dan bagaimana sekarang Nabi SAW sudah meninggal dunia. Oleh karena itu siapa saja yang tertimpa musibah, sebesar apapun masalahmu dan musibah yang menimpa dirimu, ingat dengan musibah kita ditinggal mati sama Rasulullah SAW. Ingat dengan musibah-musibah yang pernah menimpa Rasul SAW. Dengannya engkau akan lebih mudah menerima, karena musibahmu nggak seberapa dibanding dengan musibah ditinggal mati Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Kemudian Ummu Sa'ad bin Mu'ad datang sambil berlari-lari. Melihat hal tersebut, Sa'ad langsung memegang tali kekang kuda beliau dan berkata, wahai Rasulullah, itu adalah ibuku. Beliau bersabda,
selamat atas kedatangannya. Lalu beliau berdiri untuk menyongsongnya. Setelah dia dekat, Amr bin Mu'ad, anaknya yang lain berusaha menghiburnya. Namun, Afwan, ini terjemahan yang fatal sekali ya. Taib, bentar. Lalu beliau berdiri untuk menyongsongnya. Setelah dia dekat, Amr bin Mu'ad, anaknya yang lain berusaha menghiburnya. Ya, ana bacakan bahasa Arabnya. Falamma danat azzaha bibniha Amr bin Mu'ad. Setelah dia mendekat, yakni siapa yang mendekat? Ibunya. Maka Nabi SAW bertakziah kepadanya. Mana takziah itu menghibur, bisa jadi ya. Bertakziah kepadanya atas meninggalnya gugurnya atau tewasnya putranya yang bernama Amr bin Mu'ad. Ini saudaranya Sa'ad bin Mu'ad. Coba dibaca lagi. Lalu beliau berdiri untuk menyongsongnya. Setelah dia dekat, maka Nabi bertakziah padanya atas gugurnya putranya Amr bin Mu'ad. Namun, Ummu Sa'ad berkata kepada Rasulullah, "Selagi kulihat engkau selamat, musibah yang menimpa ku anggap ringan." Barakallahu fikum ya. Kita lihat di sini ya. Bagaimana ibunya Sa'ad bin Mu'ad. Kita tahu Sa'ad bin Mu'ad ini yang ketika meninggal dunia, arsy Allah bergetar. Ya, namanya ibu ketika mendapatkan berita duka atas kematian putranya, sedih. Kemudian dia datang dengan agak berlari. Dan saat sedang memegang tali kekang kudanya, maka saat mengatakan, "Ya Rasulullah, ummi." Ya Rasulullah, itu ibuku ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "Marhaban biha," selamat atas kedatangannya. Beliau berdiri menyambutnya. Kemudian tadi bertakziah menghiburnya atas kematian putranya. Apa kata ibunya? Dia mengatakan, "Amma idh ra'aituka saliman." Namun ketika aku melihatmu ya Rasulullah, selamat. Musibah yang menimpa kamu, kau anggap ringan. Selesai Rasulullah. Yang penting kau yang selamat ya. Gimana cintanya mereka sama Rasul SAW? Makanya kenapa Allah pilih mereka untuk mendampingi Nabi SAW? Karena mereka orang-orang pilihan memang. Orang-orang yang siap mengorbankan segalanya. Mereka lebih mencintai Nabi SAW daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh yang ada di muka bumi ini. Maka pantas Allah ridha sama mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, dilanjutkan. Kemudian beliau berdoa untuk keluarga para korban perang Uhud. Lalu bersabda, "Wahai Ummu Sa'ad, bergembiralah dan sampaikanlah kabar gembira kepada keluarga mereka, bahwa mereka yang terbunuh saling menyayangi di surga semuanya. Dan mereka juga memintakan syafaat bagi keluarga mereka semua." Lanjutkan. Ummu Sa'ad berkata, "Kami ridha wahai Rasulullah, siapakah yang masih ingin menangis setelah ini?" Lalu dia berkata lagi, "Wahai Rasulullah, berdoalah bagi orang-orang yang menggantikan keluarga mereka." Beliau bersabda, bukan menggantikan keluarga mereka, yang ditinggal oleh mereka. Nah, ini menggantikan boleh, maknanya ditinggal boleh. Lanjutkan, ditinggal keluarga mereka. Beliau bersabda, "Ya Allah, singkirkanlah duka hati mereka, gantilah yang hilang,
dan baguskanlah orang-orang yang menggantikan mereka. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kita lihat ya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menghibur para sahabat yang kehilangan keluarga mereka dengan mendoakan mereka, memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka yang tewas berada di surga Allah Azza wa Jalla. Mereka saling mengasihi, saling mencintai. Kemudian mereka juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada keluarga-keluarga mereka. Jadi ketika seorang dikasih kabar, keluargamu di sana bahagia loh, dia akan senang. Kalau dikatakan kepada dia, insya Allah mereka akan kirim hadiah buat engkau, dia akan bahagia lagi. Gimana dikabarkan mereka di surga dan mereka akan memberikan syafaat. Apa kata Ibunda Sa'ad dan mungkin orang-orang juga ada yang di sana, Radina ya Rasul, kami ridha ya Rasulullah, kami nerima dengan hal itu. Waman yabki alaihim ba'da hadza. Terus siapa yang mau menangisi setelah kita dapat kabar gembira seperti ini gitu. Cuma tadi ada kan orang-orang memang yang sedih gitu. Maka Ummu Sa'ad meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam agar mendoakan orang-orang yang ditinggal sama mereka, yang bakal menggantikan mereka. Maka Nabi alaihi salatu wassalam membacakan doa, Allahumma adhib huzna qulubihim. Ya Allah, singkirkan duka hati mereka. Wajbur musibatahum. Dan gantilah yang hilang ya. Ya, bisa bermakna gantilah yang hilang atau obatin luka mereka, musibah mereka, dan baguskanlah orang-orang yang menggantikan mereka ya. Ini sebuah doa untuk yang ditinggal, untuk yang masih hidup. Yang meninggal udah selesai urusannya. Yang masih hidup, boleh jadi kesedihan itu berlarut-larut. Boleh jadi duka itu menjadi nyadi. Atau luka itu menjadi borok. Maka perlu seorang untuk mengembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla dan berdoa, memohon kepada Allah. Mereka ridho. Tapi namanya musibah tetap membekas luka. Maka perlu berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Pada sore hari Sabtu 7 Syawal 3 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Setelah bertemu keluarga, beliau menyerahkan pedang kepada putrinya, Fatimah, seraya bersabda, "Bersihkanlah darah di pedang ini, wahai putriku. Demi Allah, ia telah memperlihatkan kehebatannya pada perang kali ini." Ali bin Abu Thalib juga menyerahkan pedangnya kepada Fatimah, seraya berkata, "Bersihkan pula darah di pedang ini. Demi Allah, ia telah memperlihatkan kehebatannya kepadaku pada perang kali ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bila engkau telah memperlihatkan kehebatanmu dalam perang ini, Sahal bin Hunayf dan Abu Dujanah juga telah berbuat yang serupa denganmu." Barakallahu fikum. Nah, kita lihat ya, bagaimana peperangan itu terjadi pada hari Sabtu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan para sahabatnya di hari Jumat. Ingat ketika beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya, kemudian di sore hari Jumat beliau pergi meninggalkan kota Madinah. Sampai di Uhud di malam hari dan di pagi hari terjadi peperangan. Sampai menuju ke siang, sore harinya sudah sampai di kota Madinah. Pedang Nabi SAW itu diserahkan kepada Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu.
Dan Nabi SAW meminta kepada Fatimah untuk membersihkan pedang itu dari darah. Dan ini juga penting ya, kemarin kita habis berkorban. Kita perlu merawat senjata kita. Kita perlu merawat pedang kita, pisau kita. Kalau darah itu tetap menempel di pisau, akan membuat senjata itu berkarat. Maka kita tahu setelah dibersihkan biasanya pisau itu dikasih minyak ya, untuk menghilangkan karatnya. Nabi SAW menyerahkan kepada Fatimah, kepada putrinya, minta dicuci sambil mengatakan, "Fawallahi laqad sadaqanil yawm." Beliau SAW mengatakan, pedang ini telah membantuku, jujur sama aku hari ini. Kalau di bahasa terjemahannya, memperlihatkan kehebatan, dia jujur sama aku hari ini. Karena ada orang yang tahu-tahu pedangnya tumpul ya. Enggak, pedangnya ini benar-benar telah menunjukkan kehebatannya. Kemudian Ali juga menyerahkan pedangnya kepada Fatimah. Dia juga, kata Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi SAW? Mengatakan kepada Ali, "La in kunta sadaqtal qital." Apabila engkau telah memperlihatkan kehebatanmu dalam perang ini. Beliau mengatakan, ada juga yang lainnya, bukan hanya engkau. Sahal bin Hunayf dan Abu Dujanah juga telah berbuat yang serupa denganmu. Wallahu a'lam, di antara hikmah Nabi menyebutkan ini, menyebutkan fadilah dua sahabat tadi. Dan juga untuk mengingatkan kita bahwa bukan hanya kita yang berjuang. Kadang-kadang ada orang yang jadi ujub, jemaah. Ada orang yang mengatakan, oh, kalau nggak ada anak nggak jalan nih. Enggak. Engkau hebat. Tapi Fulan juga hebat. Fulan juga hebat. Ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak ujub ya, dengan apa yang sudah kita lakukan. Baik, barakallahu fikum. Dilanjutkan. Korban yang terbunuh di kedua belah pihak. Beberapa riwayat telah sepakat menyebutkan bahwa korban yang meninggal di pihak kaum muslimin ada 70 orang, yang kebanyakan berasal dari kalangan Ansor, tepatnya sebanyak 65 orang, dengan rincian 41 dari Khazraj dan 24 dari Aus. Korban dari kalangan Yahudi adalah 1 orang, sedangkan dari kalangan Muhajirin hanya 4 orang. Barakallahu fikum. Kita lihat ya. Ada 1 orang Yahudi. Ingat, dia yang masuk Islam, kemudian dia ikut berperang. Yang dia mengatakan, lain usibtu au qutiltu, kalau aku terbunuh, maka hartaku terserah Nabi Muhammad SAW. Dia mau apakan? Kemudian disebutkan di sini, dari kalangan Muhajirin cuma 4 orang. Kenapa kok sedikit? Karena jumlah mereka memang sedikit. Kebanyakan adalah dari orang-orang Ansar, pasukan Nabi SAW. Jadi di kalangan Muhajirin itu nggak banyak yang hijrah ke kota Madinah ya. Sedangkan dari 700 itu kebanyakan dari kalangan Ansar. Maka disebutkan di sini ada 65 dari kalangan Ansar, Khazraj dan Aus ya. Kemudian dari kalangan Muhajirin hanya 4 orang. Semoga Allah merahmati mereka, dan semoga kita dikumpulkan dengan para syuhada Uhud dan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang lain. Nah, dilanjutkan. Di pihak musuh, korban yang terbunuh menurut Ibnu Ishaq ada 22 orang. Tetapi setelah ada penelusuran yang lebih mendetail dengan mempertimbangkan kondisi peperangan saat itu, dan hal ini juga dikuatkan beberapa pakar sirah dan peperangan, ternyata korban di pihak mereka ada 37 orang, bukan 22 orang. Wallahu a'lam. Naam ahibbati fillah. Memang berkaitan dengan korban yang ada di kaum musyrikin, terjadi khilaf. Berapa sih sebenarnya yang terbunuh dari mereka? Kalau Ibnu Ishaq menyebutkan nggak banyak.
cuma 22 orang. Tapi kalau kita membaca peperangan ya, bagaimana seorang sahabat yang membunuh 7 orang di sekitarnya, ceritanya Anas bin Nadhr ya, terus bagaimana Talha bin Ubaidillah yang memanah, atau Sa'ad bin Abi Waqqas ya, gak segitu gitu loh. Bahkan peperangan di bawah bendera atau panji orang musyrikin juga banyak yang terbunuh dari kalangan kaum musyrikin. Sehingga setelah dihitung oleh para sejarawan, sepertinya sekitar 37 orang. Karena memang di awal peperangan mereka itu kabur, mereka pergi gitu loh. Setelah mereka mendapatkan kekalahan tadi, khususnya di area sekitar panji mereka merasa tidak mampu menghadapi umat Islam, akhirnya mereka kabur. Ketika mereka kembali, di sini merekalah yang akhirnya menghabisi umat Islam nih. Taib, apakah setelah itu selesai para sahabat istirahat? Ternyata enggak. Tetap harus ada kesiagaan di antara mereka. Maka biasanya kalau satu kampung habis diserang, itu bukan kemudian mereka tenang-tenang saja saat melihat musuh sudah pergi meninggalkan kota, lalu mereka berpikir, udah kita santai di sini. Enggak. Boleh jadi pasukan itu balik dan menyerang. Apalagi dalam kondisi pasukan para sahabat bersama Nabi SAW dalam kondisi terluka mereka. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Siaga 1 di Madinah pasca perang. Kaum muslimin berada di Madinah pada malam Ahad, sepulang dari perang Uhud. Mereka berada dalam keadaan darurat, di samping badan yang terasa letih dan payah. Kali ini mereka benar-benar mendapat ujian besar. Karena itu, mereka memberlakukan siaga 1 dengan berjaga-jaga di dalam dan di pinggiran Madinah. Khususnya menjaga komandan tertinggi, Rasulullah SAW, yang sewaktu-waktu bisa terancam bahaya. Barakallahu fikum. Jadi orang-orang musyrikin yang menjadi target utama mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka berpikir kalau membunuh Nabi SAW selesai. Maka penduduk Madinah pada hari itu, ya tadi disebutkan siaga 1. Anqab itu kalau di sini disebutkan di luar kota, bukan di luar sebenarnya, tapi di jalan-jalan di mana orang biasa masuk ke dalam kota Madinah. Itu dijagain sama mereka. Khawatir memang musuh ini balik. Dia pikir sahabat Nabi SAW istirahat, tiduran, karena kecapean, maka musuh dengan jumlah yang banyak akan balik dan menyerang. Nabi sudah memastikan di awal, ketika bertanya kepada Ali atau yang lainnya, alaihi salatu wassalam, kalau mereka naik kudanya dan menyingkirkan onta-ontanya, berarti mereka mau menyerang kota Madinah. Tapi kalau mereka menaiki ontanya dan menyingkirkan kuda-kudanya, berarti mereka mau pulang ke Mekah. Namun boleh jadi itu strategi, siasat dari orang-orang musyrikin. Maka seorang muslim itu nggak boleh terlalu lugu. Dia tahu ada musuh yang nggak suka sama dia. Ada orang-orang yang benci sama dia. Ada orang-orang yang ingin menimpakan keburukan kepada dia. Maka jangan sampai dia lalai dan lengah. Kita juga tahu dalam agama kita ada syariat sholat khauf. Sholat dalam kondisi takut. Di mana orang sholat dengan membawa senjata. Di mana pasukan itu bergantian ketika ruku dan sujud. Barakallahu fiik. Nah, apa yang terjadi? Tafadhal. Perang Hamra'ul Asad. Rasulullah SAW melewati malam tersebut sambil memikirkan apa yang baru saja terjadi di Uhud. Beliau khawatir bila orang-orang Quraisy berpikir bahwa mereka belum mendapatkan kemenangan yang mutlak.
dan mereka pun tidak mendapatkan keuntungan material yang berarti di kancah peperangan. Dengan demikian, masih ada kemungkinan mereka akan kembali lagi ke Madinah untuk melakukan serangan baru. Karena itulah, beliau bertekad mengusir pasukan Quraisy. Barakallahu fikum ya. Jadi beliau bersama para sahabatnya berpikir bukan untuk mengusir tapi mengejar. Karena sebelum orang-orang musyrikin itu berpikir untuk balik, lebih baik dikejar supaya selesai peperangan ini gitu. Karena biasanya orang itu kalau dikejar akhirnya dia kabur. Tapi kalau yang pasukan ini bertahan, nunggu, maka mereka akan datang. Maka berpikir Nabi SAW bersama sahabatnya bagaimana mengejar mereka. Supaya tujuannya tadi mengusir, supaya mereka nggak balik ke kota Madinah. Karena secara hitung-hitungan, belum selesai targetnya. Keuntungan materi juga nggak ada. Mereka berpikir kayaknya harus balik ke Madinah, menghancurkan kota Madinah dan membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dilanjutkan. Para pakar peperangan menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berseru di hadapan orang-orang dan menganjurkan agar mereka mengejar. Para pakar peperangan. Jadi memang al-maghazi itu artinya peperangan, tapi maksudnya di sini adalah para pakar sejarah ya. Para pakar sejarah. Nah. Para pakar sejarah menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berseru di hadapan orang-orang dan menganjurkan agar mereka mengejar musuh. Ini terjadi pada keesokan hari setelah perang Uhud. Tepatnya hari Ahad 8 Syawal 3 Hijriah. Beliau bersabda, "Yang boleh bergabung bersama kami hanyalah orang-orang yang sebelumnya bergabung dalam perang Uhud." "Bagaimana jika saya ikut bersama Anda?" tanya Abdullah bin Ubay, pemimpin orang-orang munafik. "Tidak," jawab beliau. Banyak orang muslim yang meminta izin kepada beliau, karena orang-orang yang bergabung dalam perang Uhud banyak yang terluka, dan beliau mengizinkan mereka. Nah, barakallahu fikum. Ada yang perlu diperbaiki di terjemahannya di sini. Banyak orang-orang muslim yang meminta izin kepada beliau. Subhanallah jamaah. Ini banyak. Bukan banyak, banyaknya dihilangin. Orangnya diganti kaum muslimin. Merespon beliau. Walaupun mereka terluka parah. Dan penuh ketakutan. Nun, penuh ketakutan. Coba kita lihat ya terjemahannya apa. Banyak orang muslim yang meminta izin kepada beliau karena orang-orang yang bergabung dalam perang Uhud banyak yang terluka. Dan beliau mengizinkan mereka. Enggak, bukan. Umat Islam merespon Nabi SAW. Dan ya udah diperbaiki tadi terjemahannya. Dan mereka berkata, tambahi, dan mereka berkata, sam'an wa ta'atan, kami mendengar dan patuh. Kami mendengar dan patuh. Nah, silakan dibaca tadi terjemahan yang udah diperbaiki. Kaum muslimin merespon beliau walaupun mereka terluka parah dan penuh
ketakutan. Dan mereka berkata, kami mendengar dan patuh. Taib. Kemudian Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah juga meminta izin. Juganya dihapus. Jabir bin Abdullah meminta izin. Jabir bin Abdullah meminta izin seraya berkata, wahai Rasulullah, saya suka bila selalu menyertai setiap kali Anda terjun ke peperangan. Kemarin, saya tidak bisa ikut serta karena harus mewakili ayah saya mengurus saudari-saudari saya. Maka kali ini, izinkanlah saya untuk bergabung bersama Anda. Akhirnya, dia diizinkan. Nah, jadi ini Nabi SAW di perang Hamra'ul Asad ini hanya menyeru kepada para sahabat yang ikut perang Uhud. Abdullah bin Ubay bin Salul yang membawa 300 pasukan minta izin, nggak dikasih izin oleh Nabi SAW. Dan para sahabat walaupun mereka terluka, ya penuh kekhawatiran, mereka tetap sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Jabir bin Abdullah nggak ikut perang karena memang ya dia sama ayahnya waktu itu bermusyawarah bahwasanya salah satu harus tinggal. Kenapa? Harus ada yang diurusin di rumah. Ngurusin adik-adiknya Jabir. Akhirnya Jabir yang ditinggal sama ayahnya. Maka Jabir bin Abdullah minta izin untuk ikut Nabi SAW dan Nabi memberikan izin. Padahal Jabir nggak ikut perang Uhud ya. Baik, lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin keluar dari Madinah hingga tiba di Hamra'ul Asad, sejauh 8 mil dari Madinah. Mereka bermarkas di sana. Saat berada di sana, Ma'bad bin Abu Ma'bad al-Khuzai menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu masuk Islam. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa dia masih dalam keadaan musyrik saat itu. Namun ada riwayat yang menyatakan bahwa dia memberikan nasihat dan berpihak kepada beliau. Apalagi ada perjanjian persahabatan antara Bani Khuza'ah dan Bani Hashim. Dia berkata, wahai Muhammad, demi Allah, kami orang-orang Quraisy merasa hebat karena bencana yang menimpa rekan-rekanmu. Namun, ini terjemahannya ya. Terjemahannya perbaiki ya. Anak ingin jamaah kita mengingat ya. Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuzai. Dia ini dari Khuza'ah, bukan dari Quraisy. Namun dia sejak sebelum Islam sudah memiliki persekutuan dengan Bani Hashim. Makanya nanti ketika perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW dan perjanjian itu memberikan kebebasan. Siapa dari kabilah-kabilah selain Quraisy yang mau bergabung sama Nabi silahkan, SAW. Yang mau bersekutu dengan Quraisy silahkan. Khuza'ah bersekutu dengan Nabi SAW. Banu Bakar masuk ke koalisinya Quraisy yang nanti akhirnya mereka berkhianat. Nah, di sini Ma'bad bin Abi Ma'bad dia dengar apa yang menimpa umat Islam. Disebutkan dia udah masuk Islam dan mengatakan dia masih kafir, tapi dia orang yang suka memberikan nasihat kepada Nabi SAW karena ada cerita lama, ada hubungan harmonis antara Banu Hashim dengan Banu Khuza'ah. Di sini Ma'bad mengatakan, wahai Muhammad, demi Allah kami orang-orang Quraisy. Enggak, dia bukan Quraisy. Dia Khuza'ah, udah jelas dia Khuza'ah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami merasa berat dan sedih dengan bencana yang menimpamu dan menimpa rekan-rekanmu. Bukan kami merasa hebat, tapi kami merasa berat dan bersedih hati karena bencana yang menimpamu dan rekan-rekanmu. Nah, silakan dibaca terjemahannya. Kami merasa berat dan sedih
karena bencana yang menimpa rekan-rekanmu. Menimpamu, tambah menimpamu dan rekan-rekanmu. Kami merasa berat dan sedih karena bencana yang menimpamu dan rekan-rekanmu. Namun, aku tetap berharap Allah masih memberi afiat kepadamu. Lalu, beliau menyuruh Ma'bad agar menyusul Abu Sufyan dan pasukannya serta melecehkannya. Nah, bukan melecehkannya ya. Al-khudlan. Al-khudlan. Apa ya terjemahan al-khudlan yang pas? Bentar. Biar. Al-khudlan. Nah, al-khudlan ini kalau di sini terjemahkan melecehkan. Khudlan itu tidak menolong sebenarnya. Bagaimana membuat mereka tidak kuat, menjadi lemah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum." Kalau Allah menolong kalian, nggak ada yang bisa ngalahkan kalian. Wa iyakhdzulkum, jika Allah meninggalkan pertolongan buat kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Siapa yang akan menolong kalian setelah Allah meninggalkan kalian? Nabi SAW menyuruh Ma'bad ini untuk menyusul Abu Sufyan, pasukan yang pulang itu, dan membuat mereka nggak berani balik ke kota Madinah. Itu maksudnya. Bagaimana Ma'bad ini yang menceritakan kepada mereka, umat Islam pada datang ya, mereka siap untuk menghadapi orang-orang Quraisy ya. Intinya bagaimana melakukan manuver hati ya mungkin ya. Bagaimana membuat orang-orang musyrikin itu jadi takut, jadi khawatir. Itu yang diminta Nabi SAW kepada Ma'bad. Nah, lanjutkan. Ternyata, apa yang dikhawatirkan oleh beliau tentang kemungkinan pasukan Quraisy untuk melakukan serangan kembali ke Madinah memang benar adanya. Saat singgah di Ar-Rawha yang jaraknya 36 mil dari Madinah, orang-orang musyrik saling ejek. "Kalian belum berbuat apa-apa," kata sebagian di antara mereka kepada sebagian yang lain. "Kalian sudah menguasai pemuka dan orang yang kuat di antara mereka. Kemudian kalian meninggalkan mereka. Sementara masih ada sekian banyak kepala yang bersatu lagi untuk menghadapi kalian. Kembalilah untuk mencabut hingga ke akar-akar mereka." Barakallahu fikum. Dan yang dikhawatirkan Nabi SAW benar ternyata. Bagaimana pasukan itu setelah 36 mil ya. Ini kan Nabi SAW setelah 36 mil, Nabi SAW 8 mil dari kota Madinah, di Hamra'ul Asad. Mereka udah jauh. Ketika mereka singgah di sana, mereka baru sadar, kita belum selesai loh. Tokoh-tokohnya masih banyak yang hidup gitu loh. Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, Ali masih hidup. Padahal kita sudah hampir menghabisi mereka, tapi belum habis gitu. Salah nih kita. Kita harus balik untuk menghabisi mereka. Dan itu yang terjadi. Lanjut. Sebenarnya, jalan pikiran ini hanya muncul dari pikiran yang dangkal, dari orang-orang yang tidak bisa mengukur secara persis kekuatan di kedua belah pihak dan khususnya kekuatan spiritual mereka. Karena itu, pemimpin yang ikut bertanggung jawab terhadap pasukan Quraisy, yaitu Safwan bin Umayyah, menolak jalan pikiran ini. Dia menanggapi, "Wahai kaumku, jangan lakukan itu. Karena aku khawatir semua orang yang kemarin tidak ikut keluar dalam perang Uhud akan bergabung untuk menghadapi kalian. Ulanglah kalian dan biarkan kemenangan ini menjadi giliran kalian. Jika kalian kembali lagi, aku tidak berani menjamin kemenangan ini menjadi milik kalian lagi." Lanjut. Namun,
Pendapat mayoritas menolak pendapat Safwan. Karenanya, orang-orang Quraisy sepakat untuk kembali lagi ke Madinah. Tetapi, sebelum mereka beranjak dari tempat tersebut, Ma'bad bin Abu Ma'bad sudah tiba di hadapan mereka. Abu Sufyan sendiri tidak tahu bahwa Ma'bad sudah masuk Islam. Ia bertanya kepada Ma'bad, "Apa yang terjadi di belakangmu, wahai Ma'bad?" Ma'bad menjawab, "Muhammad pergi bersama rekan-rekannya untuk mencari kalian dalam jumlah yang tidak pernah kulihat sebanyak itu. Mereka marah kepada kalian. Orang-orang yang belum bergabung untuk memerangi kalian kini bergabung bersamanya. Mereka menyesal karena tidak ikut dalam peperangan. Yang pasti, jumlah mereka sangat banyak." "Celaka engkau, apa yang engkau katakan ini?" tanya Abu Sufyan. "Demi Allah, menurut pendapatku, lebih baik kalian segera pulang sebelum dia memergoki buntut pasukan ini. Demi Allah, sebenarnya kami sudah sepakat untuk kembali lagi menyerang mereka, hingga kami dapat membinasakan mereka," kata Abu Sufyan. "Jangan lakukan itu, inilah nasihatku," kata Ma'bad. Seketika itu juga, tekad pasukan Quraisy menjadi melempem. Mereka tidak lagi bersemangat dan bahkan timbul rasa takut. Karena itu, tidak ada pilihan lain selain segera kembali ke Mekah. Ma'bad berharap dapat mengusir pasukan Quraisy, sekalipun Abu Sufyan sudah bertekad bulat untuk menghabisi pasukan Islam. Karena dengan demikian dia bisa menggagalkan pecahnya pertempuran antara kedua belah pihak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Abu Sufyan berpapasan dengan rombongan Abdul Qais yang hendak pergi ke Madinah. Tunggu Apakah bentar. kalian Sebentar. Kita lihat jamaah ya, sebelum kita lanjutkan. Bagaimana peran perang urat saraf? Bagaimana orang yang berani jadi takut? Ini adalah salah satu sarana untuk mengalahkan musuh sebelum berjumpa dengan musuh. Kenapa negara-negara itu selalu show force ya, menunjukkan kekuatan mereka, mereka punya senjata ini, mereka milik ini, punya nuklir, punya apa. Tujuannya agar musuh itu nggak berani macam-macam. Nabi alaihi salatu wassalam minta kepada Ma'bad untuk melakukan hal ini. Bagaimana Quraisy jadi nggak balik. Dan betul akhirnya Quraisy nggak jadi balik. Yang awalnya tetap maksa mau balik, walaupun Safwan sudah memberikan nasihat kita pulang, tapi karena kebanyakan maksa untuk balik. Peran satu orang, media, ngomong dengan lisannya, membuat 3.000 pasukan ini nggak jadi balik. Jadi kadangkala kita ini nggak butuh banyak orang. Kita butuh satu orang aja, tapi ngomongnya yang benar. Subhanallah jemaah. Taib, di sini ucapan, sekalipun Abu Sufyan sudah bertekad bulat untuk menghabisi pasukan Islam, karena dengan demikian dia bisa menggagalkan pecahnya pertemuan antara kedua belah pihak. Nah, diperbaiki terjemahan di sini. Disebutkan baida anna Abu Sufyan qama bi harbi asab di'aiyya didd al-jaysh al-islami la'allu yanjah fi kafi. Pada saat itu Abu Sufyan melakukan propaganda, melakukan propaganda dalam kurung perang urat saraf ya, untuk menghalangi, tambahkan tujuan diperbaikin ya, sekalipun Abu Sufyan sudah bertekad, nggak
Di bawahnya, di bawah. Di bawah lagi. Tuh, sekalipun Abu Sufyan sudah bertekad, diganti. Abu Sufyan. Nah, sekalipunnya itu dihapus atau ditambah ke 6. Saat itu Abu Sufyan juga melakukan propaganda demi menghalangi agar pasukan Nabi Muhammad SAW tidak melanjutkan pengejaran. Tidak melanjutkan pengejaran dan pasti dia berhasil menghindari pertemuan dengan pasukan Nabi Muhammad SAW, dan pastinya atau seyogyanya dia telah berhasil menghindari perjumpaan dengan pasukan Nabi SAW. Taib. Dilanjutkan dalam perjalanan pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Abu Sufyan berpapasan dengan rombongan Abdul Qais yang hendak pergi ke Madinah. "Apakah kalian sudi menyampaikan suratku kepada Muhammad?" tanya Abu Sufyan. "Saat kalian ke Mekah nanti, kami akan memberikan kismis di pasar Ukaz kepada rombongan kalian," tambahnya. Mereka pun menjawab, "Bolehlah," kata mereka. Abu Sufyan berkata, "Sampaikan juga kepada Muhammad bahwa aku telah menghimpun sekian banyak orang untuk menghabisinya dan menghabisi rekan-rekannya." Setelah bertemu. Nah, ya lanjutkan setelah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang masih berada di Hamra'ul Asad, rombongan Abdul Qais menyampaikan pesan Abu Sufyan kepada beliau. Mereka berkata, "Sesungguhnya mereka telah berhimpun untuk menghadapi kalian. Karena itu, waspadalah." Tetapi, pesan yang disampaikan itu justru semakin menambah kemantapan iman orang-orang Muslim. Hal ini digambarkan dalam firman Allah berikut. "Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم." Mereka berkata, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung." Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran Surat Al-Imran ayat 173 sampai 174. Barakallahu fikum. Lihat jemaah ya. Artinya Abu Sufyan nggak jadi balik ke Madinah gara-gara ucapan Ma'bad Al-Khuzai. Nggak jadi balik ke Madinah sudah. Tapi dia masih berpikir bagaimana membuat penduduk Madinah ketakutan. Sebenarnya pasukan ini udah ketakutan. Tapi memang kita tahu namanya menyerang itu adalah pertahanan yang paling utama ya. Maka Abu Sufyan nggak mau kalah. Ma'bad udah pergi. Maka kebetulan dia ketemu dengan tadi kabilah Abdul Qais ya yang mau ke Madinah, kasih tahu mereka, kami sudah mengumpulkan mau balik lagi gitu. Dan hal itu disampaikan. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan berita itu, yang beritanya nggak benar sebenarnya, al-harbu khud'ah, perang itu tipu daya sebenarnya. Akhirnya umat Islam semakin mantap untuk menghadapi mereka. Allah hasbunallah. Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Dan membuat para sahabat
siap bertempur sampai titik darah penghabisan. Padahal orang musyrikin nggak ke Madinah, pulang ke Mekah gitu loh. Tapi berita dan informasi ini membuat para sahabat ya harus siap menghadapi, dan mereka siap. Dilanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Hamraul Asad setelah hari Ahad sebagai hari pertama, selama 3 hari sampai hari Rabu 9 sampai 11 Syawal 3 Hijriah, dan setelah itu kembali lagi ke Madinah. Barakallahu fikum ya. Nah, jamaah, Nabi SAW ketika mendapatkan informasi bahwa orang-orang musyrikin hendak kembali untuk menghabisi kaum muslimin, maka Nabi SAW bertahan di sana, ditunggu. Hari Ahad nggak datang orang musyrikin, Senin nggak datang, Selasa nggak datang, Rebu nggak datang, pulang Nabi SAW. Dan insya Allah kita akan lanjutkan berkaitan dengan perang Hamraul Asad ini di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, izin menyampaikan pertanyaan Mas Ustaz. tafadhol. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah ada hikmah atau diketahui alasan Nabi hanya memperbolehkan yang ikut mengejar musuh hanyalah orang-orang yang sebelumnya ikut dalam perang Uhud? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya perang Uhud jelas-jelas ada musuh yang sudah hadir. Perang yang akan dilakukan ini belum tentu. Nabi SAW hanya bersiap siaga. Jadi bersiap siaganya bukan di dalam kota, tapi di luar kota. Orang-orang munafik mau ikut. Yang mereka nggak ikut tuh mereka mau ikut karena belum tentu perang gitu. Untuk menunjukkan kebolehan mereka, kehebatan mereka, kita ikut. Kata Nabi, enggak. La, kata Nabi SAW. Jadi, untuk benar-benar menghinakan kaum munafikin, mereka jadi salah. Ini mungkin di antara hikmahnya. Sehingga jelas garisnya. Mana yang kemarin nggak ikut perang, dan mana yang ikut perang. Tapi kalau mereka ikut, akhirnya bercampur. Dan kita tahu ujian itu salah satunya liyamizal khabitha minat tayyib. Untuk memisahkan yang khabith, yang buruk dari yang baik. Ini mungkin di antara hikmahnya, dan ini juga untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat yang kalah di Uhud itu, bahwasanya kita punya peran dalam kekalahan itu, ya kita tanggung sekarang. Maka mereka berangkat, dan boleh jadi untuk menyempurnakan pahala buat mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, tadi disebutkan bahwasanya Jabir bin Abdullah juga meminta izin seraya berkata, wahai Rasulullah, saya suka bila selalu menyertai setiap kali Anda terjun ke peperangan. Kemarin saya tidak bisa ikut serta karena harus mewakili ayah saya mengurusi saudari-saudari saya. Kenapa yang tidak mengurusi saudari-saudari itu ibunya? Nah, wallahu a'lam bissawab ya. Jadi berkaitan dengan hal ini, yang jelas ada alasan. Mungkin ibunya sakit, mungkin ibunya dalam kondisi tertentu. Juga Anda nggak dapat berita apakah ibunya masih hidup atau tidak. Karena nanti ini, ketika Jabir menikah dengan janda juga. Ketika dia menikah sama Nabi SAW, ditanya, engkau nikah sama janda apa gadis? Kata Jabir, thayyib ya Rasulullah. Janda ya Rasulullah. Padahal Jabir perjaka. Maka kata Nabi SAW, halla bikran Jabir. Kenapa engkau nggak menikah dengan bikir? Dengan gadis. Tula'ibuka wa tula'ibuha, engkau bermain-main sama dia, dia memainkan dirimu ya.
Ya senanglah nikah sama gadis gitu ya. Kata Jabir radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, bapakku meninggal dunia, meninggalkan anak adik-adikku perempuan semua nih, masih kecil-kecil. Kalau aku nikah sama gadis, aku ngurusin gadis lagi. Siapa yang bantuin aku ngurusin adik-adiknya? Jadi wallahu a'lam bishawab, sepertinya ibunya dalam kondisi tertentu dan ana nggak tahu apakah ibunya ada. Tapi kalau dalam cerita ini sepertinya nggak ada ibunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, izin di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya menggunakan Canva Pro untuk mendesain jualan kita seperti membuat logo, e-book, stiker, dan lain-lain, tapi melalui akses dari akun Canva for Education untuk belajar, yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pendidikan bukan komersial. Khawatir hasil jualan tidak halal. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Naam, jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan hak orang lain ya. Islam itu sangat menghargai hak orang lain. Walaupun milik non-muslim. Jadi hendaklah kita berhati-hati ya. Walaupun milik orang kafir umpamanya, kecuali kafir harbi. Kalau kafir harbi ya kafir perang kayak yang terjadi dengan orang-orang musyrikin. Maka harta mereka, ya, nyawa mereka pun itu halal. Tapi ketika itu kafir dhimmi, bukan kafir harbi, dan juga tidak saat peperangan, bukan kafir yang kalau kita ada perjanjian ya kita harus mengikuti perjanjian itu. Di kota Madinah orang-orang Yahudi aman ketika mereka hidup berdampingan dengan kaum muslimin, jual beli di antara mereka, harta mereka nggak bisa didapat kecuali dengan keridhaan mereka. Jadi kalau yang ini kan tadi disebutkan dia tidak sesuai. Ini kembali kepada qalbu ya, kepada hati orang-orang. Karena mereka nggak tahu ini yang beli pelajar, mahasiswa, atau untuk bisnis. Yang tahu kan kita. Maka dikembalikan kepada kita. Mereka tidak menghalalkannya buat kita. Kalau kita tidak sesuai dengan kriteria tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Maka lebih baik dihindarin dan jangan takut ya. Mungkin kau beli lebih mahal, tapi Allah berkahin karena kau tidak ngambil hak orang lain. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya Ustaz, lebih dosa mana tidak memakai kerudung atau memakai kerudung tapi bajunya tangan pendek atau terlihat aurat? Maaf pertanyaan ini tidak untuk menyinggung siapapun. Tunggu. Diulangin, lebih dosa mana tidak pakai kerudung atau memakai kerudung tapi bajunya tangannya pendek atau terlihat aurat? Ya, kalau yang nggak pakai kerudung apanya yang kelihatan? Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Iya, satu hal yang perlu terus diperbaiki ya. Mungkin berkaitan dengan pakaian umat Islam. Kalau kita ngelihat ya di buku-buku fikih ada kitabul libas ya, ada kitab yang membahas tentang berpakaian ya. Bagaimana ada berpakaian, seperti apa pakaian yang boleh dipakai, seperti apa pakaian yang nggak boleh dipakai. Dan alhamdulillah di negeri kita ini yang namanya jilbab itu, kerudung itu mulai dikenal. Dulu nggak dikenal. Sebelum tahun 89, itu jarang sekali yang pakai jilbab. Dan ana melihat perkembangan itu di orang tua ana. Bagaimana kalau ngelihat foto-foto zaman dulu ya, yang pakaiannya mini, pendek, kemudian semakin panjang, di bawah lutut ya. Kemudian setelah itu pakai kerudung yang modelnya bukan kerudung, kayak topi gitu ya, menutupi rambut tapi telinganya masih kelihatan, lehernya masih kelihatan, perhiasannya masih kelihatan ya. Kemudian setelah itu perlahan-lahan sampai tertutup gitu. Jadi
Berkaitan dengan saudara-saudara kita yang pakai jilbab dan tidak pakai jilbab, maka hendaklah diajarin. Kalau dia pakai jilbab, tapi ternyata niatnya untuk menutup rambutnya yang belum disisir. Anda ngelihat orang-orang berangkat ke pasar pakai jilbab dengan lengan pendek ya, kemudian kadang-kadang roknya selutut, dia naik motor. Jadi innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niat. Niatnya pakai kerudung itu apa sebenarnya? Apakah dia niat pakai kerudung untuk menutup auratnya? Atau dia pakai kerudung karena untuk menutup rambutnya yang acak-acakan? Atau dia pakai kerudung karena ikut-ikutan mode yang sedang tren di masyarakat, semuanya pada pakai jilbab? Allah itu melihat kepada hati kita dan amalan kita. Boleh jadi kemungkaran itu ada banyak. Jadi orang ini mungkin ada orang, Ana belum pakai jilbab Ustaz, tapi Ana berusaha, umpamanya belum pakai kerudung ya, Ana berusaha untuk pakai baju lebar ya, seperti itu. Ya semoga Allah berikan hidayah kepada dia untuk bisa menutup auratnya secara sempurna. Jadi itu mungkin yang bisa Ana jawab. Jadi berkaitan dengan orang pakai kerudung itu tergantung niatnya. Apa sebenarnya engkau niatnya? Engkau niatnya menutup aurat. Kalau engkau niat menutup aurat, jadi harus tahu seperti apa jilbab itu sebenarnya yang menutup aurat. Karena ada orang-orang yang ya karena masyarakatnya udah pakai jilbab semua, karena disuruh sama orang tuanya ini dan itu, bukan lillahi ta'ala. Maka tolong semuanya introspeksi diri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana jika seseorang rutin menghadiri majelis ilmu, namun ilmu yang didapat belum mampu diamalkan atau bahkan belum menyentuh hatinya? Apakah ini termasuk istidraj, Ustaz? Afwan, gimana pertanyaannya? Bagaimana jika seseorang rutin menghadiri majelis ilmu, namun ilmu yang didapat belum mampu diamalkan atau bahkan belum menyentuh hatinya? Apakah ini termasuk istidraj? Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Majlis ilmu ini adalah majlis yang orang yang hadir di sana insya Allah nggak akan sengsara hidupnya, nggak akan melarat hidupnya. Ketika ada orang yang datang ke majelis ilmu, tadi dikatakan ilmunya belum bisa diamalkan, ilmunya belum menyentuh hatinya. Mungkin dia datang ke majelis ilmu menghindari lingkungan yang buruk. Mungkin dia hadir, aku mau hadir pokoknya. Daripada aku di tempat lain, aku paling nggak hadir, dapat berkahnya majelis ilmu ini. Kalau bicara dia belum mengamalkannya, ya kita doakan semoga dia bisa mengamalkannya. Dan itu tugas kita juga. Bukan kita menvonis orang-orang tersebut, mamanya. Engkau itu istidraj, datang ke majelis ilmu tapi nggak diamalin. Kita tahu dia bakal ditanya pada hari kiamat tentang ilmu dipakai buat apa, diamalkan apa enggak ilmu. Dan kita tahu ilmu itu bisa menjadi pembela kita dan bisa menjadi penuntut kita. Maka hendaklah kalau kita dapat orang-orang seperti ini fulan datang majelis ilmu tapi saat kelakuannya nggak benar ya. Bagaimana kita membuat dia kelakuannya benar? Bagaimana kita kasih nasihat mereka, pendekatan kepada mereka ya, mengatakan kau berusaha untuk berdoa memohon kepada Allah agar ilmu yang kau dapatkan bisa kau amalin. Karena tiap pagi Nabi alaihi salatu wasallam berdoa mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, minta ilmu yang bermanfaat gitu ya. Jadi kalau bicara istidraj, boleh jadi istidraj, tapi kita juga nggak tahu. Boleh jadi dia memang sedang menghindari kemungkaran yang lebih besar. Atau dia punya niat lain datang ke majelis ilmu untuk supaya dikenal sebagai saya ikhwan kibar ya, saya orang yang rajin. Ada. Maka Allah itu tahu dengan isi hati kita jemaah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apakah dosa-dosa kecil yang sering diulang bisa menjadi sebab kerasnya hati, dan bagaimana cara agar kita tidak meremehkan dosa-dosa kecil tersebut? Subhanallah, kata Nabi SAW, iyakum wa muhaqqaratidz dzunub.
kalian hindari dosa-dosa yang diremehkan. Fa innalaha minallahi taliban. Allah sudah siapkan penuntut khusus untuk dosa-dosa kecil itu. Apakah dosa-dosa kecil yang sering dilakukan bisa membuat hati keras? Iya, dosa itu bisa membuat hati keras. Dosa itu akan meletakkan noktah hitam. Ketika dia beristighfar, dia tobat, maka dibersihkan hatinya. Ketika dia kembali, maka ditambah tuh noktahnya. Tambah dosa, tambah lagi noktahnya. Sampai bisa jadi hitam. Dan sehingga dia terhalang dari hidayah nanti. Sulit untuk mau dikasih tahu ya. Karena ada orang yang kita lihat ya, ini fulan kasih tahu, kasih nasihat, udah nggak mempan gitu loh. Boleh jadi tadi hatinya udah keras. Jadi dosa-dosa kecil ini, siapa saja yang melakukannya, segera bertobat. Engkau berbuat dosa, segera bertobat. Jangan ada kata tunda. Oh nanti. Oh besok. Enggak, sekarang kau tobat. Ustaz, anak takut besok berbuat dosa lagi. Engkau nggak pernah tahu besok engkau hidup atau tidak. Tapi hari ini engkau hidup dan engkau sadar dengan dosamu, segera bertobat. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang penghuni surga itu, orang-orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah sebutkan mereka adalah orang-orang yang apabila berbuat dosa besar atau dosa kecil, dosa besar atau dosa kecil, dosa, zakarullah, mereka ingat sama Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Mereka tahu nggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Allah. Walam yusiru, dan mereka tidak kebablasan, tidak terus-terusan berbuat dosa. Nggak, mereka berhenti. Oh nanti berbuat dosa lagi, ya sudah tobat lagi. Oh nanti berbuat dosa lagi, ya tobat lagi. Berhentilah berbuat dosa, tapi jangan berhenti bertobat. Karena kita pelaku dosa memang. Jadi buat yang terus-terusan berbuat dosa kecil itu berusaha untuk dia tadi memperbanyak tobat, memperbanyak istighfar. Kemudian seorang itu menghindari tempat, waktu, teman yang mungkin membuat kita berbuat dosa. Lakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Karena waktu kita kalau nggak diisi yang positif ya diisi dengan yang negatif. Dan berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari dosa-dosa kita. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib wa naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas waghsilni min khatayaya aw min al-khataya bil ma'i wal thalji wal barad. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Untuk mengkafani dengan baju putih. Tapi tidak semua baju Nabi SAW putih. Enggak. Nabi SAW pakai baju warna hijau, pakai surban warna hitam, pakai baju warna merah, Nabi SAW. Jadi pakai Nabi bermacam-macam yang ada yang dimiliki Nabi SAW. Pakai baju yang bergaris, SAW ya. Bahkan kalau nggak salah itu yang menjadi kafannya Nabi SAW, putih ada garisnya ya. Jadi kalau bicara warna apa yang disukai Nabi SAW adalah warna putih, dan beliau menganjurkan agar kita mengkafani dengan warna putih. Tapi sahabat nggak semua dikafani warna putih radhiyallahu anhum. Sekarang kan memang kain kafan itu khusus, kain kafan. Dulu nggak ada kain kafan itu. Yang ada ya kafan. Terus apa kain kafan itu? Ya baju, sarung yang ada. Makanya ketika meninggal Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar pesan, aku kafani dengan yang lama. Dengan kain yang lama. Artinya kan sarung yang lama atau baju yang lama kafanin. Yang baru itu lebih pantas buat orang yang hidup. Sekarang kan kafan itu baru. Baru, bener-bener baru memang kain kafan. Kalau dulu enggak.
Jadi ya ini salah satu fitnah umat Islam adalah harta ya, di mana mereka memiliki Allah buka pintu dunia ya, sehingga bajunya banyak, pakaiannya banyak ya. Ingat ketika sahabat Nabi SAW meminta baju yang dipakai sama Nabi SAW, Nabi pakai baju gitu, dilihat bagus gitu, maka habli ya Rasulullah, hibahkan kepada aku ya Rasulullah, dibuka sama Nabi SAW, diberikan kepada dia. Dicela sahabat ini sama yang lainnya, kenapa engkau minta sama Nabi SAW, pada beliau suka dengan baju itu. Kata sahabat ini, aku ingin baju itu menjadi kafanku gitu loh. Jadi memang kafan itu bukan kain kafan khusus sebenarnya. Jadi di rumah ada sarung, ada apa ya boleh jadi kafan, dan tidak harus warna putih. Cuma dianjurkan pakai warna putih. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan yang selanjutnya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seseorang sholat dengan bacaan dan gerakan yang cepat, apakah tetap mendapatkan pahala sholat, Ustaz? Jazakumullah khairan. Bagaimana orang yang sholat dengan gerakan dan bacaan yang cepat ya? Yang pertama, kita harus tahu di antara rukun sholat namanya tumak nina. Tumak nina, tenang, tentram ya. Ketika ruku, ketika berdiri, ketika sujud ya. Apabila dia cepat tapi masih ada tumak nina, maka sholatnya sah. Apakah sholat yang sah tentu dapat pahala? Ya belum tentu juga. Boleh jadi ada sholat yang menggugurkan kewajiban. Tapi pahala itu kembali kepada kekhusyuan dia yang ada di dalamnya. Karena Nabi SAW menyebutkan ada orang yang sholat hanya dapat 1/10, ada yang dapat 1/9, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat setengah. Orang itu akan mendapatkan pahala dari sholatnya itu yang akal dia ada bersama sholat itu. Dia nggak lengah, dia nggak lalai, dia nggak kemana-mana. Tadi ada orang yang sholatnya cepat, tumak nina, cepat tapi masih tumak nina ya. Nah, karena kalau sudah cepat nggak tumak nina, ya nggak sah sholatnya nantinya. Dan kitanya juga perlu menyesuaikan. Terus terang, ketika Anda sholat di beberapa masjid itu, Anda harus mengikuti imamnya. Ketika kita tahu imamnya ini cepat, imamnya cepat tapi dalam pandangan dia masih tumak nina, Anda berusaha untuk meninggalkan sunnah-sunnah yang boleh ditinggalkan demi melaksanakan rukun. Contoh, ketika berdiri dari sujud untuk menuju ke rakaat ketiga, dia berdiri tanpa jalsatul istirahat, tanpa duduk istirahat, dia langsung berdiri dan dia langsung baca Al-Fatihah. Kita masih duduk, kita masih sujudnya dilamakan sama kita ya. Kemudian kita sujud istirahat, kemudian kita berdiri. Ini sudah ruku. Maka hendaklah kalau kita bermakmum dengan yang cepat itu menyesuaikan. Maksudnya menyesuaikan tadi, kalau anak ini masih duduk istirahat akan ketinggalan Al-Fatihahnya. Jadi boleh jadi ketika sujud kita langsung berdiri. Dan kita membacanya juga mengikuti. Ada yang bacaannya tetap dipelan-pelanin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar, ruku dia aja. Maka hendaklah orang itu ya memang sholat itu nggak boleh cepat-cepat sebenarnya. Artinya kita itu inginnya sholat itu pelan-pelan, menikmatin. Tapi kalau ada kondisi kita bermakmum dengan orang yang cepat, apabila cepatnya itu masih tumak nina, maka sholatnya masih sah. Seperti itu. Jadi kalau sholat imam itu sah untuk dirinya, maka buat makmum sah. Tinggal bagaimana makmum menyesuaikan. Dan kita juga perlu mengajarkan kepada orang-orang tujuan sholat itu apa. Kenapa kita harus cepat-cepat sih. Padahal kita kalau ngobrol sama orang kita yang cintai, kita ingin lama-lama, kita ingin cerita, curhat ini dan itu. Kalau sholat kenapa kita cepat-cepat? Barakallahu fiik, itu mungkin menjadi pertanyaan terakhir kita pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita, memberikan pahala
buat semua yang hadir, dan ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan, dapat jadi ilmu yang bermanfaat dan ikhlas dalam mengamalkannya. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.